Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, selamat malam. Wah, saya kembali lagi membuat vlog konten tentang LAR ya. Sementara beberapa kawan ada yang membuat rumus bahwa bulu LAR atau bulu primer untuk merpati yang mampu terbang tinggi, sangat tinggi, menembus awan atau tertutup awan ketika awan hitam, dan juga untuk khusus merpati kupu itu yang terbangnya pelan, itu membuat patron atau rumus bahwa LAR bulu primer itu harus bulat-bulat, lebar-lebar. Ini saya mengambil contoh bahwa saya lebih yakin bahwa kemampuan terbang tinggi dan tahan lama atau kuat atau betah itu adalah sifat genetik yang diwariskan dari leluhurnya. Jadi sifat genetik ya, kembali lagi tentang sifat. Sebelumnya saya membuat video tentang modifikasi sifat. Ini salah satu contoh bahwa fenotip, kenyataan fenotip atau ciri fisik dengan LAR lebar identik dengan burung yang tahan dan mampu terbang tinggi bisa mentah dengan pendekatan rumus sifat-sifat, modifikasi sifat. Ini contoh hasil modifikasi sifat ya. Leluhurnya ini saya pakai merpati yang orang beri nama brongsong, tetapi saya mendapatkannya di pasar wilayah Bantul, Yogyakarta. Ya saya tahu, saya dulu namanya Brues itu, tapi ukurannya besar, sebesar merpati plos dan bercak-bercak bloroknya ini sampai ke sayap, hanya ekor dan bulu larnya primer itu putih. Ya, kepalanya tentunya bercak-bercak ya, sesuai dengan ciri-ciri merpati Brues. Dan waktu itu uji terbangnya itu rajin, mudah berangkat, tapi tidak mau nitik. Ya sayangnya sudah saya sisihkan ya, sudah saya eliminasi. Tidak mau nitik tetapi tahan juga 1 jam lebih, tapi tidak nitik. Sebenarnya saya sekarang malah justru ingin yang seperti itu, karena untuk jenis yang terbang tegak itu lebih indah terpantau dan resiko hilang itu kecil ketika terbangnya hanya terpantau seukuran lebah-lebah gitu ya, nggak sampai nitik sampai tembus mendung. Ini kemudian waktu itu Brues itu saya silang dengan betina sesama dari Bantul yang berwarna hitam. Seingat saya muncul blorok hitam betina besar juga, tuh rajin nitik, humeng kuat, ke bawah mendung balik langsung, nggak pakai nginep. Betina saya pasangkan dengan jenis yang terbang tegap sabetan di atas kepala itu, yang ekornya cekung. Itu keluar beberapa ekor, tapi yang masih sekarang hitam betina, ekor cekung besar, tapi kepalanya tidak nyurut model dari Klaten ya, agak jenong. Kemudian lehernya pendek, tapi bulu agak kasar, sesuai dengan induk jantan yang megan yang dulu buat nyilang
sama betina blorok anak brues dengan hitam itu. Nah, ini sekarang betina hitam anak blorok itu saya jodoni. Burung yang aku dapatkan dari Sidoarjo yang aku namai setruk, itu yang pondasi kandang yang terbangnya bisa nitik, bisa pelan, turunnya juga sabetannya bagus, hanya tidak seperti tampilannya burung klaten ya. Kepalanya bulat, cucuknya, paruhnya pendek, hidungnya memang runcing. Warnanya itu megan cerah, megan abu-abu cerah. Itu anaknya begini hasilnya. Ini contoh nih, ular runcing-runcing. Nih lihat, runcing-runcing, panjang-panjang, rentangnya segini, rentangnya kayak falcon ya, raptor falcon. Idaman saya sayap yang begini. Ini terbangnya pelan kawan-kawan, dan ekornya mekar full, bisa ngikuti burung tua polanya, naiknya gampang, kemudian turunnya juga punggungnya dengkek. Citonya ini agak mekar tapi kecil, ini kurang rapi ya, wajahnya agak jambe kalau orang Jawa bilang, oval, elip atau oval, oval seperti itu. Cucuk sedang seperti ini, prediksi jantan. Ini karena masa transisi menuju remaja menuju dewasa, ini belum ngotot ya. Ekor mekar, nih mekarnya segini, nih mekarnya. Buktinya ini ular runcing tidak selalu burung malas ya, tidak selalu burung malas, tidak selalu burung kenceng. Ini juga pelan, juga tinggi. Karena ini jenisnya arahnya ke merpati pelan ya, merpati kupu. Bagi teman-teman yang pengen modifikasi sifat untuk kenceng-kencengan ya bisa jadi ular seperti ini tetap bisa tinggi, asal orang balapan merpati pos itu pedigrinya atau leluhurnya, kalau bahasaku leluhurnya itu ya seleksinya itu seleksi uji terbang gitu ya, kemampuannya apa saja. Kalau si setruk itu kejar elang langsung menukik turun tegak, nggak pakai condongnya, nggak tegak, langsung mengguncang ke bumi ibaratnya, menuju bumi, menuju daratan tuh menukik. Elangnya ngejar ya alhamdulillah sampai sekarang selamat. Menukik, jadi benar-benar tegak vertikal ya menukiknya itu. Nah, itu maka sampai sekarang masih ada. Dan anak keturunannya terbangnya kebetulan yang di video-video itu masuk cucu cicitnya. Kalau ini anaknya panjang seperti ini larnya. Nah, ada lagi yang model lain yang ini larnya pendek agak lebar, nggak tahu karena belum terbang ya. Berikutnya masih tentang lar runcing. Lar runcing tinggi, masuk awan putih, awan hitam nih. Awan putih tinggi banget ya, awan hitam nih, larnya runcing-runcing. Rentangnya seperti falcon juga, warna kelabu. Betina ini ya tinggi, naiknya cepet, muter-muternya sedikit, turunnya juga gitu, muter-muternya sedikit yang di video-video itu. Ini cidonya runcing kecil, kepalanya juga tidak nyurut tapi elip ya, paruhnya tipis, kecil tipis, paruhnya kayak gini, paruhnya detailnya.
betina, ini beberapa kali nelur, dan anaknya 1. Ini udah mau rampas, ini kurang 1. Kalau cuwitan ini renggang, buktinya ya terbangnya 1,5 jam, nggak masalah. Dan ini mandu yang lain-lainnya. Ini makanya ini dulu ada 2, satunya hilang sampai sekarang nggak pulang. Ini pulang. Dan anaknya 1 kayaknya juga betina, kemarin juga bikin videonya di Facebook. Ini seperti ini. Siapa bilang ular runcing nggak bisa tinggi, ini pol tingginya. Buktinya ini modifikasi sifat, yang penting itu gennya ya, gennya. Mau buat kenceng-kencengan tuh yang milihnya ya gennya teman-teman. Ya bulu itu salah satu kategori untuk mendukung terbang, kemampuan terbang atau daya kemampuan terbang. Itu memang untuk mendukung bulu itu, dan bulu